teman-teman penggemar animasi Donghua. Selamat datang di channel Donghua Spoiler. Kali ini Mimin akan ceritakan alur film animasi yang berjudul Wudong Qiankun atau dengan nama lain Martial Universe. Jangan lupa dukung channel Donghua Spoiler ini dengan cara subscribe, like, dan share agar Mimin semangat untuk ceramahnya. Bagi yang sudah dukung channel ini, Mimin ucapkan terima kasih. Tanpa basa-basi lagi, Mimin akan mulai ceramahnya. Gas coy. Ketika Huazong pergi, orang-orang di sekitar lobi, yang datang untuk menyaksikan kegembiraan, juga bubar. Namun, sebelum mereka bubar, tatapan yang mereka melihat Lindong diwarnai dengan sedikit kasihan. Menyinggung Huazong di kota boneka besar bukanlah hal yang menyenangkan. Jangan menilai dia berdasarkan usianya yang masih muda. Selama bertahun-tahun, banyak orang telah meninggal di tangannya. Secara keseluruhan, dia bisa dianggap sebagai tiran di Great Puppet City. Ekspresi Lindong tenang, tidak terpengaruh oleh tatapan sekitarnya. Pemikirannya sangat jernih. Sekarang dia tanpa keluarga dan sendirian. Tidak peduli seberapa kuat Cult Puppet mengerikan, dia juga bisa berlari jika dia tidak bisa mengalahkan mereka. Provinsi Great Desolate begitu besar, bagaimana mungkin Cult Puppy mengerikan dapat menyisirnya inci demi inci hanya untuk menemukannya. Nak, kamu harus hati-hati, tidak ada yang bisa membantumu dengan hal-hal ini. Namun, izinkan aku memberi kamu nasihat, sebaiknya meninggalkan kota boneka agung sedini mungkin. Huazong tidak memiliki banyak toleransi, dan pada dasarnya tamak. Dia akan menggunakan segala cara untuk mendapatkan apapun yang dia naksir, karenanya, dengan cepat meninggalkan tempat ini akan jauh lebih aman untukmu. Grandmaster Cheng berjalan dekat ke Lindong dan memperingatkannya dengan nada acuh tak acuh. Banyak terima kasih kepada Grandmaster. Lindong tersenyum kecil, dan dengan sopan menggenggam tangannya ke arah Grandmaster Cheng. Sepanjang jalan, rasakan mengawasi mata dari tempat yang sangat tersembunyi. Dia tahu bahwa ini seharusnya mata-mata yang telah diatur Huazong. Mengingat statusnya di Great Wayang Kota, setiap hal kecil akan dilaporkan kepadanya, dan ini juga harus mengapa ia percaya bahwa Lindong tidak akan bisa lepas dari telapak tangannya. Lindong tidak keberatan dengan pengawasan ini, dan langsung kembali ke penginapan, sebelum menutup pintu kamar. Tanpa basa-basi lagi, dia duduk di tempat tidur, dan dengan mengibaskan tangannya, Mat Praying Spirit Accumulation kuning tua muncul di hadapannya. Ketika dia dengan dingin mendengus, jika benda ini dibeli dengan 100.000 pil yuan murni tidak sedikit berguna, mari kita lihat bagaimana kamu akan membayar aku. Petik 2. Marten kecil dengan tergesa-gesa terbang keluar dari jimat batu di telapak tangan Lindong, sebelum berdiri di atas tikar sembahyang. Cakar kecilnya menggaruk wajahnya, karena mengeluarkan batu kering. Mari kita lihat bersama-sama. Lindong memutar matanya, mengabaikannya saat pandangannya terkonsentrasi pada mat doa akumulasi roh. Itu muncul warna kuning tua, dan tampak punya sejarah. Benang-benang energi pendingin mengalir keluar dari sajadah. Jenis energi ini tidak bereaksi terhadap Yuan Power, tetapi ketika menyentuh energi mental, akan terasa seolah seseorang mencelupkan ke dalam air es, menyebabkan pikiran seseorang merasa dingin kembali dengan dingin. Namun, selain ini, Lindong tidak menemukan kegunaan lain, yang menyebabkan ekspresinya menjadi hitam. Apakah dia benar-benar menghabiskan 100.000 pil yuan murni untuk membeli barang yang rusak ini? Coba gunakan energi mental untuk mengaksesnya. Little Marten menyelidiki. Tidak ada gunanya, aku tidak tahu apa yang terbuat dari sajadah ini, energi mental tidak bisa memasukinya. Jawab Lindong santai. Marten kecil sedikit kesal saat menggaruk bulunya. Itu sedikit malu ketika menatap simbol di atas sajadah yang bahkan terasa sangat rumit dan samar. Kamu perlahan bisa mengotak-atiknya, sementara aku berkultivasi sebentar. Kami akan meninggalkan kota boneka besar besok, aku khawatir kami tidak bisa lama-lama di tempat ini. Setelah sekali lagi menghabiskan beberapa upaya di mat doa akumulasi roh, Lindong akhirnya memilih untuk menyerah. Sebelum Mimin lanjutin ceritanya, jangan lupa subscribe, like, komen, agar Mimin semangat bikin videonya. Terima kasih. Gas yuk. Marten kecil menganggukkan kepalanya, alisnya merajut rapat saat mengamati sajadah, dengan harapan bisa mengungkap benda aneh ini. Sementara itu, Lindong perlahan menutup matanya dan memulai rutinitas kultivasi.
Ketika Lindong keluar dari kondisi kultivasinya, dia menemukan Little Marten yang bermata merah, dan terkejut, ketika dia buru-buru bertanya dengan hati-hati, apakah kamu baik-baik saja? Mata Little Marten saat ini berwarna merah, karena ia menatap tikar doa yang aneh. Dari penampilan ini, seolah-olah itu tidak menutup matanya sepanjang malam. Little Marten tidak sedikit pun memperhatikan pertanyaan Lindong. Matanya tertuju pada sajadah, seolah-olah pikirannya tersangkut di dalam sajadah. Bahkan, napasnya pun menjadi sedikit tergesa-gesa. Lindong jelas sedikit takut dengan keadaan Little Marten. Sejak dia mengetahuinya, ini adalah pertama kalinya dia melihat penampilan seperti ini di Little Marten yang suka menyebut dirinya kakek Marten, dan menyebutkan latar belakangnya yang luar biasa. Namun, meskipun dia sedikit khawatir tentang keadaan Little Marten saat ini, Lindong tidak secara sembarangan mengganggunya, dan sebaliknya diam-diam menunggu di satu sisi. Setelah sekitar setengah jam, akhirnya duduk di atas sajadah, dan mengangkat kepalanya, mata merah menatap Lindong dengan gembira. Sambil tertawa, kakek Marten mengatakan bahwa ini adalah harta, namun kamu masih belum percaya itu. Kamu telah mengungkapnya. Lindong terkejut ketika mendengar ini, saat dia buru-buru bertanya. Dengan kakek Marten mengerjakannya, bagaimana mungkin ada sesuatu yang tidak bisa aku pecahkan? Jawab Marten kecil dengan bangga. Bagaimana aku menggunakan hal ini? Lindong bertanya dengan sangat hati-hati. Nak, ambil sajadah, dan tuangkan Yuan Power dan Mental Energy ke dalamnya. Ingat, kamu perlu mencurahkan kedua jenis energi ini pada saat yang sama, sambil menjaga keseimbangan di antara mereka. Little Marten menjentikkan cakarnya, mengirimkan sajadah ke arah Lindong seperti yang dijelaskan. Oh, menerima tikar doa, Lindong sedikit skeptis. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan metode yang aneh, namun, dia tidak menunda, karena tangannya meraih ke atas sajadah. Pikirannya bergerak, saat Yuan Power dan energi mental secara bersamaan mengalir ke tikar. Di atas sajadah, cahaya sekali lagi menyala. Namun, tepat ketika Lindong mengira ia telah gagal, dan sedang mempersiapkan infus berikutnya, cahaya pada sajadah tiba-tiba menjadi lebih cerah, sebagai gelombang yang aneh yang menyebabkan kulit kepala Lindong sedikit mati rasa, perlahan-lahan menyebar dari cahaya. Apa itu? Lindong menatap kosong pada sumber energi campuran yang muncul di tengah tikar doa itu. Saat ini, dia benar-benar bingung. Dia tidak pernah menyangka benda seperti itu akan muncul setelah dia menuangkan Yuan Power dan Mental Energinya dengan rasio sempurna ke dalam sajadah. Ini adalah kekuatan fusi. Little Marten menatap tepat pada sumber energi aneh di atas sajadah, sebelum dengan gembira berseru, sial, sajadah ini benar-benar luar biasa. Ini sebenarnya bisa menyatukan Yuan Power dan Mental Energy bersama. Bahkan pada puncakku, aku tidak dapat mencapai prestasi seperti itu. Siapa sebenarnya yang menciptakan sajadah ini? Dia benar-benar bisa mencapai prestasi seperti itu. Petik 2. Apakah sumber energi yang menyatu sangat kuat? Tanya Lindong hati-hati. Sangat kuat. Little Marten dengan angguk-mengangguk dan berkata, kebanyakan orang tidak dapat menggabungkan dua jenis energi secara bersamaan dengan sempurna. Satu-satunya yang dapat melakukannya tidak diragukan lagi adalah para praktisi elit teratas. Sebelum Mimin lanjutin ceritanya, jangan lupa subscribe, like, komen, agar Mimin semangat bikin videonya. Terima kasih. Kasih. Setelah Lindong menyelesaikan tikar yang diperolehnya lalu dia segera memanggil Little Marten. Sekarang, ini seharusnya waktunya untuk pergi. Ucap Lindong. Setelah dia membuat keputusan, tanpa basa-basi lagi, dia mengusap telapak tangannya. Segera, api kecil, yang berbaring di tempat tidurnya seperti anak kucing kecil, berlari maju dan menjorok ke dalam pelukannya. Kemudian, Marten kecil juga berubah menjadi pelangi dan kembali ke jimat batu di tangannya. Kemudian, dia menuju keluar dari Great Wayang Kota. Perjalanan ini berlangsung selama beberapa menit sebelum angin dingin tiba-tiba bertiup melintasi kepala Lindong, menyebabkan langkah kaki mantan itu segera berhenti. Tubuhnya seperti pegas saat ia melambung beberapa meter ke belakang. Swoosh swoosh. Sama seperti tubuh Lindong rebound, panah, diisi dengan bau berdarah, kilat cepat terbang ke arahnya dari dalam hutan lebat, sebelum dengan kejam menyerang pada titik di mana sebelumnya Lindong berdiri. Panah-panah itu menghantam jauh ke tanah. Saat dia menghadapi serangan menyelinap tiba-tiba ini, mata Lindong menjadi semakin gelap. Sepertinya Hua Zong tidak berniat melepaskannya dengan mudah. Sik, saudara Lindong,
keputusanmu benar-benar mengecewakanku. Tepat ketika mata Lindong berubah dingin, pohon-pohon di depannya mulai bergetar sebelum selusin figur muncul. Salah satu dari mereka tampak agak kecewa, ketika dia menatap Lindong, yang ada di dekatnya, dan dengan lembut menghela nafas. Huazong. Lindong menatap pria itu di depan matanya yang semakin gelap. Huazong berdiri di dahan pohon dengan tangan dipeluk di dadanya. Matanya dingin seperti serigala saat dia menatap Lindong. Di atas dahan pohon, Huazong menatap ke bawah pada pertempuran yang sangat intens, saat pandangan konsentrasi perlahan-lahan muncul di matanya yang dingin. Lindong hanya memiliki kekuatan tahap penciptaan formulir awal, namun, ia telah bertahan 2 serangan praktisi tahap penciptaan formulir canggih, dan bahkan telah menemukan kesempatan untuk melukai praktisi tahap awal penciptaan formulir. Jika hasil pertempuran ini tersebar, itu akan cukup untuk membuat namanya mengguncang kota boneka besar. Dari cara warna kulitnya berubah, itu harus menjadi jenis seni bela diri yang meningkatkan tubuh, tidak heran kekuatan mentahnya begitu luar biasa. Itu mungkin akan bisa menandingi orang-orang dari Sekte Iblis Besar. Kamu memang cukup mampu, tidak heran kamu berani mengabaikan kata-kataku. Namun, di hadapan kultus wayang sakti aku, setiap jenius akhirnya menjadi tak berdaya. Huazong menatap pertempuran sengit di bawah, sementara senyum di wajahnya perlahan-lahan tumbuh. Ledakan, tinju perunggu hijau Lindong ganas bertabrakan dengan serangan telapak tangan duo berhidung elang, sebelum getaran Yuan Power yang menakutkan meledak maju. Tepat, ketika tubuh mereka diterbangkan kembali, ketika mereka buru-buru mencoba menstabilkan diri. Lindong mundur 4 langkah. Namun, tepat saat dia membuat langkah terakhirnya, angin dingin tiba-tiba muncul di belakangnya. Segera, di dalam istana Niwannya, energi mental yang sangat kuat meledak dari 4 simbol jiwa, sebelum mereka membentuk penghalang energi mental yang sangat kuat di belakangnya. Mencicit. Begitu dia membentuk penghalang energi mentalnya, suara mencicit yang menusuk dengan cepat bergema keluar, ketika 3 bilah sempit keabu-abuan, diisi dengan aura pembunuh yang mengancam, diam-diam terbang ke arahnya. Namun, ketika ketiga bilah sempit tajam keabu-abuan itu menemui penghalang energi mental, kecepatan mereka segera turun. Sampai di sini dulu coy ceramahnya Mimin. Sampai jumpa di video selanjutnya.